Ya, udah lama kita nggak ngumpul. Insya Allah semoga kebersamaan kumpulnya kita hari ini mendapat keberkahan ya. Bukan Luga, saya terima kasih atas temannya kita Jum, karena Jum ternyata lebih enak ya Kang ya. Sebenarnya teman Mbak ada gini sebenarnya ya, dua-duanya sebenarnya enak ya. Kita nggak bisa memungkiri. Tapi dibanding StreamYard lebih enak Zoom karena dia kan langsung terekam ke YouTube. Kalau TikTok kan nggak terekam ke YouTube. Gue lihat video gue nggak ada, gue kira terekam ke YouTube, ternyata habis live udah bubar aja begitu. Nah sementara kan omongan debat ini kan perlu direkam. Jangan kita ngomong dokumen ya. Itu yang paling penting karena masih banyak orang yang pengen nonton. Kalau mereka kan jatuhnya kayak orang ngobrol ya bubar gitu, nggak ada visi misi mengedukasi banyak orang. Ya tapi untuk menambah teman nggak apa-apa lah. Tiga-tiganya bisa banyak kan kalau di Zoom itu. Kalau Zoom ini kita lihat aja bisa 100-200 kan. Semua juga bisa bicara. Tapi kalau di TikTok hanya 6 orang saja. Kita hanya bisa mendengar. Ya, karena kan ada, kita nggak bisa nyeletuk lah istilahnya kan. Kalau kita ingin meluruskan. Yang paling gue kesalnya setiap kali gue masuk selalu bermasalah dengan sinyal gitu kan. Padahal di sini gue baik-baik aja kan. Padahal gue udah di Samosir, termasuk di daerah pedalaman kan. Tapi sinyalnya masih bisa ngobrol kita. Di sana gue nahan napas terus, capek gue. Iya. Ya intinya kalau kita menggunakan sarana dakwah atau sarana syiar atau sarana menjelaskan keagamaan kita, mungkin di Zoom ini lebih layak kita pertahankan. Ya kan. Betul. Di sini kita beradu debat kan. Debat dalam artian cuma bicara kan. Masing-masing diri bisa menampilkan apa yang menjadi rujukan penguatan dalil yang kita sampaikan kan gitu. Kalau di TikTok saya belum menemukan, kecuali mungkin kalau host ya bisa menampilkan ayat-ayat. Tapi kalau saya melihat di sini bisa. Andai kan Kang Luga sedang berdakwah atau sedang bersiar atau apa ya, menyampaikan yang lain bisa membantu kayak Pak Pipo mungkin menyampaikan ayat-ayat gitu kan, atau sebaliknya saya Kang Ali atau siapapun itu kan, Kang Bam sedang berdakwah bersiar, kami di belakang bisa membackup dengan hadis-hadis atau mungkin rujukan, itu mungkin lebih. Pak Pipo selamat sore menjelang malam Pak Pipo, udah buka mic ya. Pak Pipo. Iya selamat. Ya selamat malam, loh kok di mute lagi? Enggak ada mute. Selamat sore Bu Dangon. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, bilang makasih banyak. Ya. Tapi sedikit tentang tentang Luga sebagai nabi itu sudah di TikTok itu sudah hampir 80% yang akhirnya berbalik mengikut gua ya. Jadi artinya ternyata mereka salah gitu kan. Pertama-tama mereka bilang Luga nabi palsu, tetapi ternyata ini mereka ngerti juga, oh iya benar ya. Jadi ada bisa kukatakan 70%. Itu memang klaim aja lah Kang Luga, silakan aja. Iya, kan namanya mancing-mancing orang kan suka-suka gua lah gitu kan. Jadi 70% khususnya yang Kristen. Tapi yang Muslim juga artinya ya begini Kang Luga. Nambah masalah. Ini kalau Muslim setahu saya ya, apa yang saya tahu karena berangkat dari kitab kami yang kami pelajari ya tentunya tidak lagi nabi, tidak lagi rasul kan, setelah Nabi Muhammad. Itu. Jadi insya Allah kami kekeh dengan keyakinan itu, dan ketika ada yang mengaku ya kami katakan mereka orang sesat, gila dan segala macam gitu kan. Gitu. Tapi di sini juga jangan Anda bangga karena emang Al-Qur'an mengatakan ketika seseorang mengaku nabi ya dia pasti akan diposisikan sebagai orang gila. Tapi di sini kalau zaman sekarang ada yang ngaku dia nabi, maka gilanya udah pasti gitu. Kenapa? Karena ini orientasi ke kitab, Kang. Kenapa? Kalau saya sih kalau orang Islam sebentar Iwan Bilas, sebentar Pak Luga. Selamat sore Bapak Pipo. Selamat sore. Apa kabar? Lama nggak kelihatan, sembunyi di mana? Kalian mana? Biasanya kalian punya sapi perasi demian. Biasanya mana tuh? Ini Pak Pipo sama Pak Pipo. Ya. Oke, sama Pak Pipo aja ya masalah Nabi ya. Tapi ini disiarkan di YouTube kan? Maksudnya ini sudah di-live-in di channel aku yang nonton hampir 1000 Pak. Lanjut. Oke. Silakan Nabi aja dulu. 3.000 Kang. 3.000 ini. 35.000 ini. Di depan Nabi ya. Itu yang ya, boleh. Ya. Silakan. Siapa nih? Pak Vivo siap ya? Kita dialog ya tentang Nabi ya. Enggak begini Bro Luga. Saya pikir Anda itu belum bisa apa-apa sebenarnya. Nanti saya tahu nanti kau suruh lah. Ya udah kalau kau nggak mau ya udah kau ganti aja, kau turun aja ganti yang lain. Bukan, nanti kau stroke jadinya. Enggak. Kau siap stroke. Enggak. Jangan begitu Pak Pipo. Jangan begitu Pak Pipo. Karena begini, Anda ku tengok buruk juga ini secara bicaranya pun kalau bagi saya nol besar ini ya orang ini. Gitu. Orang Kristen nggak ada seperti Anda itu. Waduh, pelecehan Pak Pipo ini. Tapi puji Tuhan nih teman-teman nih, saya udah ada laptop nih ya. Jadi udah enak banget kalau Zoom. Ini laptop sumbangan dari jemaat. Kemarin kan saya lagi mau baptis orang ya. Bulan ini mau saya baptis sekitar 20 orang.
Wah, mantap. Baik. Lalu kan ada sering baptis orang. Pak Pipo pernah baptis orang nggak? Mana pernah bikin sayur dia. Kelasnya beda. Begini Bro Luga. Jadi kalau Anda katakan Anda nabi, itu urusan Anda. Kriteria nabi kan kamu karang, dan apa yang di dalam hati dan pikiranmu itu yang kamu katakan, bukan berdasarkan Bible Anda mengatakan Anda nabi. Bukan itu. Pengertian nabi menurut kamu apa yang kamu pelajari dari Bible? Halo? Nah, pengertian nabi menurut kamu apa yang kamu pelajari? Apa pengertian kata nabi? Setan mana yang mengatakan Nabi harus dari Yahudi? Setan mana yang ngajarin lo? Coba jawab. Siapa nama setan? Pengertian pengertian nabi menurut kamu sebagai Kristen, saya nggak tahu Kristen apa Anda. Pengertian nabi apa yang Anda kamu bilang kata pengertian nabi? Apa arti kata nabi? Penyampai pesan Tuhan, Nabi. Terus apa lagi, Mas? Di mana ayat seperti itu yang dikatakan di Bible? Bukan ayatnya di mana? Mana ada ayatnya arti kata Nabi? Nggak ada. Kalau tidak menentukan nabi di dalam Bible itu ada. Bagaimana kriteria nabi? Kamu katakan tadi melalui apa kamu katakan tadi? Dia menyampaikan pesan Tuhan. Di mana ayatnya seperti itu? Ya lihat dong nabi-nabi Israel kan, nabi-nabi Musa. Berarti kan, akal pikiranmu yang membuat kata-katamu seperti itu kan, bukan ayat yang dari pedomanmu. Oke, lalu lo apa ya? Makanya kamu itu nggak ada ngerti apa-apa, tapi kamu itu selalu notor-notor dan mengarang segala sesuatu sesuai kehendakmu di Bible. Kamu nggak ngerti apa-apa. Maka kamu di dalam hatimu, saya ingatkan Anda, ketulusan dan kejujuran tidak ada di dalam pikiran akalmu. Seolah-olah kamu itu melalui dari meninggikan dirimu, bahkan melebihi dari Tuhan. Saya lihat kadang-kadang. Kamu karang sesukamu di dalam Bible itu. Nabi-nabi itu terserah Anda kamu katakan nabi. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, pedoman kita Bible itu mengatakan nabi bagaimana kriterianya, bukan seperti Anda. Jangan kamu buat menjadi Tuhan dan akalmu menjadi dirimu Tuhanmu. Mengerti Anda? Yang menyuruh lo mengajarkan firman Tuhan siapa? Siapa yang nyuruh lo ngajarin firman Tuhan? Lo disuruh Tuhan. Bukan ada di Bible itu yang dibacakan ayat itu. Ya, lo diurapi Tuhan nggak? Jawab dulu, jangan banyak ngomong. Lo diurapi Tuhan nggak? Ada Roh Kudus nggak? Baik, saya ikuti Anda. Pengurapan menurut versimu apa pengurapan? Ya kalau lo diurapi, apa pengertian mengurapi? Kamu kan nggak ngerti apa kata-kata yang kamu katakan urap. Apa pengertian pengurapan? Iya, Roh Kudus ada di diri kamu. Wih, jangan. Makanya kamu nggak pernah sekolah barangkali. Pengertian pengurapan, apa pengertian pengurapan di dalam Bible? Apa pengertian pengurapan? Kamu bicara, jangan kamu karang-karang Bible. Pengertian pengurapan di dalam versi Bible atau kamus Bible, apa pengertian pengurapan? Tapi itu di Kudus. Gimana? Kudus. Tuh kan. Dua kata-kata pun nggak bisa kamu nalar dan pikiranmu membuat segala sesuatu. Pengurapan, pengertian pengurapan yang dikatakan di Bible, pengertian. Apa pengertian pengurapan? Sebentar Pak Pipo, dikasih kesempatan Pak Luga ngomong. Silakan Pak Luga. Terlalu ringan ini, yang malas gua. Terlalu ringan. Kamu bicara bukan melalui Bible. Cari yang lebih serem lah. Cari yang lebih ngeri lah. Mana kecil ini, malas gua debat sama kayak gini. Gak ada perlawanan. Bang Luga terlalu berlebihan. Bilang aja udah sanggup sama Pak Pipo. Bilang angkat bendera putih aja, lempar handuk. Apa pengertian pengurapan menurut kau? Dodol dengerin. Lu ada Roh Kudus nggak? Jawab dulu. Bagus bicara ya Pak. Ada Roh Kudus nggak? Jawab dulu. Banyak kan bacot lu. Bagus kamu cara bicaramu. Bagus kamu cara bicaramu itu nggak bagus. Udah, gitu aja lu udah terguncang. Baru gua ngomong. Bukan, kamu bukan seperti anak kecil ngomong. Kamu teratur ngomongnya. Tanya, lu ada Roh Kudus nggak? Jawab ya apa enggak. Jangan apa pengertian roh? Kok pengertian roh? Lu jangan lari kalau ditanya, Ucok. Kalau kamu katakan tapi kamu tidak mengerti, apa pengertian roh itu menurut kamu? Itu nggak perlu dijelasin. Itu nggak perlu Berarti dijelasin. kamu karang dan kamu sesuka hatimu di dalam dirimu, bukan Bible yang menjadi pedomanmu. Oke, diam dulu sebentar. Jadi teman-teman kalian bisa dengar ya. Saya tanya apakah kamu penuh Roh Kudus, dia lari ya. Ibarat kata nih, sama seperti misalnya gua udah mau ngegencet dia lari ngeles ke kiri dengan bertanya apa pengertiannya gitu. Jadi supaya panjang doang ini debat ini. Jadi sebenarnya simpel aja. Apa kalau punya Roh Kudus? Punya. Nah, jawabnya begitu. Tapi enggak. Apa pengertian Roh Kudus? Apa kalau punya mujizat? Apa pengertian? Di sini bukan pengertian roh supaya kamu tahu apa yang di dalam dirimu, roh apa yang di dalam dirimu. Pengertian roh apa? Di sini bukan mau belajar bahasa Indonesia arti kata, Dodol, Ucok. Di sini nggak mau belajar bahasa kamu Indonesia. menceritakan, memaparkan nggak ngerti. Apakah kamu punya mujizat? Ya kan?
lihat ya, gantian bang, gantian biar enak debat. Jadi kan gue bilang gini, apakah kamu punya mujizat? Jawabnya apa? Pengertian mujizat apa? Nah, nggak nyambung kan? Apakah kamu bisa mengusir setan? Pengertian mengusir setan menurut kamu apa? Gitu. Bukannya dijawab, tapi nanya lagi. Kamu bisa membangkitkan orang mati nggak? Pengertian membangkitkan orang mati apa? Orang gila nih anak nih. Gue siram ntar lama-lama. Bodohnya minta ampun. Makanya gue bilang nggak level. Mujizat itu apa menurut kamu? Mujizat itu apa? Mujizat di sini gue bukan mau belajar bahasa Indonesia. Bedul. Ini bukan mau belajar bahasa Indonesia. Sekarang gue tanya lu punya mujizat nggak? Iya apa enggak? Makanya Yesus berkata, mujizat, pengertian mujizat. Enggak, begini bro, pengertian lu kurang ajar. Pengertian lah, pengertian. Ditanya lu punya mujizat kok? Pengertian mujizat apa? Kau bisa ngusir setan nggak? Pengertian ngusir setan. Emang lu mau sekolah di sini? Orang gila. Orang gila. Ini ditanya lu, jawabnya lari kemana? Udah turun lu. Jangan seperti itulah Bang Luga ngomongnya. Turun. Orang tua kan. Biar boleh gitu lah. Luga, biar ditanya gitu. Roh Kudus apa enggak? Pengertian Roh Kudus apa? Ditanya bisa ngusir setan enggak? Pengertian mengusir setan apa? Lu di sini mau belajar bahasa Indonesia? Anda katakan tadi dengar dulu, diam kau. Dengar kata-katamu dan kalimatmu lebih daripada comberan WC kata-kata. Lagi. Aduh. Susah ada kalau sama-sama bungul. Kamu belajar kamu mau sopan, belajar kamu sopan. Malah curhat lagi. Emang gua malah curhat, bukannya debat, malah curhat. Belajar sopan. Kalau kamu dengarkan Luga, kalau kamu paparkan sesuatu tentang Bible, harus kamu pahami dan tujuan kata-kata itu apa. Mujizat Anda katakan. Yang gua tanya sama lu bisa mengusir setan nggak? Jangan lu bilang pengertian mengusir setan apa. Lu nanti dikatain orang lu gila. Pipo. Dengarkan, mengusir setan Anda katakan kan? Jangan lu tanya pengertian mengusir setan. Jangan lu tanya lagi. Setan pun kamu tidak mengerti apa itu setan. Pengertian mengusir setan. Orang gila. Bagaimana kamu katakan itu bahwa kamu bisa mengusir setan? Setan aja pun nggak ngerti apa yang kamu katakan. Enggak, lu jawab pertanyaan gua. Lu pernah mengusir setan enggak? Pernah apa setan tidak? Apa yang kau lebih dari setan? Nenek setan. Sudah saya usir, jangankan setannya, neneknya. Kenapa pendeta lo masih berdukun? Gua tanya. Jangan kau kemana-mana, halo. Anda dengan saya bicara, bukan pendeta. Jangan, makanya kamu nggak pernah. Iya, pendetamu kenapa masih berdukun? Di Tanah Batak pendetamu kenapa masih berdukun? Itu yang dibahas, ngerti kau? Bukan itu. Pendetamu aja berdukun kok. Kalau bisa ngusir setan gimana sih lo? Bukan yang berdukun orang lain, yang Anda dengan saya yang bicara. Apakah kamu penuh Roh Kudus? Pengertian penuh Roh Kudus, Pak? Orang gila. Sebentar, biar fokus satu-satu dulu, jangan melebar ke pendeta. Apa pertanyaannya Pak Pipo ke Bang Luga? Ke Nabi Luga, silakan Pak Pipo. Enggak, pertanyaan kamu saya katakan tadi mujizat. Mujizat menurut versimu apa kata mujizat yang kamu lakukan apa? Mujizat apa? Bisa nggak lo membangkitkan orang mati? Bisa nggak lo mencelikkan mata orang buta? Bisa nggak pendeta lo mengusir setan? Coba. Itu mujizat menurut kamu? Yang paling apa gitu? Nggak usah, lo bisa membangkitkan orang mati, nggak bisa mencelikkan mata orang buta, nggak bisa menyembuhkan orang sakit, nggak bisa mengusir setan, nggak? Itu sebentar Pak Pipo, sebentar. Ini pertanyaan dijawab dengan pertanyaan lagi, sama dengan Bang Luga tadi bertanya Pak Pipo, ditanya pertanyaan ini bagaimana ini? Ya kalau dijawab lagi dengan pertanyaan namanya orang gila. Pak Pipo diulangi pertanyaannya dulu. Bisa nggak mengusir setan? Apa arti pengusiran setan? Emang gua anak kecil. Ditanya lagi sama gua apa arti pengusiran setan? Kamu penuh Roh Kudus nggak? Apa arti penuh Roh Kudus? Gua banting lo pakai. Oke, tadi dengarkan Bro Luga, dengarkan dulu saya bicara. Dengarkan sih. Setan itu kamu tidak mengerti kata setan. Setan pun kamu tidak kenal karena kamu adalah setannya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Udah lama. Dengarkan baik-baik saya katakan tuh setan. Apa pengertian setan? Dengarkan. Tuh pengertian setan ditanya sama gua. Enggak didengarkan dulu, kita dengarkan dulu. Kau tentang setan. Dengarkan, kamu saya lihat di dalam Zoom manapun kamu terlalu maju ngomong-ngomong apalagi tentang Kristen. Saya memang seperti ini, saya tidak ingin meledeni Anda seperti ini, tetapi harus mungkin supaya kamu sadar siapa kamu sebenarnya. Dengarkan, setan itu pikiran akalmu dan perasaanmu, kata-katamu, kamu sudah melebihi dari setan. Ingat, kamu jangan curhat. Kamu adalah jelmaan setan. Curhat karena kata-katamu pun tidak pernah terang dan tidak pernah yang baik kamu pikirkan. Malah nyerang pribadi, bukannya debat, bukannya dialog ilmiah. Malah ada waktunya Bang Luga untuk membantah. Di Bible bukan seperti kata-kata Anda yang mengatakan sebagai Anda seorang nabi. Enggak ada nol besar Anda mengatakan seorang nabi. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak memahami Bible itu, maka kamu berkata-kata sesuka hatimu dan semaumu. Kamu katakan kamu mengusir setan. Mujizat. Kamu berpedoman mujizat. Saya lihat selalu. Firaun, ahli-ahli ya, karena lo kan ada dengarkan dulu. Siapa kalau ada uang palsu, lo pendeta palsu itu.
Jangan pendeta kamu bahas, Bibel yang dibahas, bukan pendetanya. Iya, kau pengajar sesat, pengajar palsu. Makanya kamu ngomongnya itu, maka saya katakan kamu nggak ngerti apa-apa. Paparkan Bibel itu dalam ayat itu, kisahnya, tujuan apa, makna yang ada di dalam Bibel. Begitu pengertian supaya orang mendengar, mempertimbangkan apa yang dikatakan di Bibel. Bukan seperti Anda mengusir setan, mujizat. Mujizat yang terbesar, ingat kata-kata saya di dalam Bibel. Orang yang sudah menerima Yesus menjadi secara pribadi di dalam hidupnya, menjadi satu keselamatan di dalam dirinya, itu mujizat yang terbesar. Oke, ada nggak orang yang sudah masuk Kristen di lo injilin? Ada nggak? Kalau gue banyak, lo ada nggak? Ada nggak orang yang udah masuk Kristen lo injilin dari Islam? Dengarkan, pembahasan bukan seperti Jawab itu. pertanyaan saya, pembohong. Weh, ada nggak orang yang sudah Kristen lo injilin dari Islam? Ada nggak? Kalau gue banyak, lo ada nggak? Nggak ada. Dan Kristen apa menurut kamu rupanya Kristen gitu? Gua tanya, kan lo bilang mujizat terbesar adalah orang menerima Yesus. Ada nggak orang pindah dari Islam ke masuk Kristen yang lo injilin? Ada nggak? Ada nggak? Harus saya laporkan kepada Anda. Ya kasih tahu, ada nggak? Kalau ada apa yang sebentar? Ada nggak? Nggak usah jawab aja. Ada Kamu udah berapa umurmu? Berapa orang? Gue tanya berapa orang? Udah berapa umurmu? Ditanya malah nanya umur. Berapa orang? Enggak, secara berpikir kamu, logikamu, yang dibahas firman Tuhan bukan orang, bukan yang lain. Dari kata-kata Anda, dari kata-kata saya, akan mempertimbangkan siapa yang mendengar, di mana tujuan kata-kata itu yang dibahas. Gak ada perlawanan ini mah, kang sayur suruh ngomong dulu, gak ada gunanya ngomong sama lu. Anda katakan mujizat apa yang Anda pakai? Iya, sekarang gua tanya lu punya mujizat nggak? Apa mujizat yang udah lo lakukan, Dodol? Berbentuk mujizat apa menurut Anda? Lo pernah lihat malaikat gak? Kamu pernah lihat malaikat gak? Kamu memang nggak pernah sekolah, kau bukan Kamu pernah melihat malaikat gak? Malaikat apa yang Anda bawa? Bagaimana? Baik, pengertian malaikat itu bagaimana? Malaikat itu kenapa begitu masuk Anda? Ditanya malaikat, balik lagi pengertian malaikat. Gua tanya, lu pernah ngeliat malaikat gak? Mengarang, nggak ngerti apa-apa. Kau jawab pertanyaan saya, Ucok. Pengertian malaikat apa? Apa pernah ngeliat malaikat? Pernah kamu lihat malaikat? Sering. Malaikat. Kalau saya katakan itu setan, bagaimana? Nggak, kau dulu. Ku tanya. Saya pastikan yang kamu lihat kalau ada berbentuk seperti itu, saya katakan itu adalah setan yang kau lihat. Pernah nggak kamu melihat malaikat? Pernah nggak kamu melihat malaikat? Jawab. Dengarkan baik-baik. Jawab dulu pertanyaan saya. Ini lama-lama ku potong. Ditanya kau jawab. Pernah melihat malaikat gak? Jawab. Dengarkan baik-baik lu, gak? Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab, jangan lari kau. Pernah gak lo lihat malaikat? Malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat Tuhan, malaikatnya Yesus. Pernah gak lo lihat malaikat? Jawab. Tidak pernah secara sosok. Makanya lo jangan ngajarin orang. Malaikat itu sosok gitu. Ada sosoknya gitu seperti Anda? Tahu lagi lo ngeliat malaikat. Enggak, sosoknya malaikat itu seperti Anda begitu, maksudnya bicara begitu. Gua tanya, mana yang ada di Bibel? Jawab dulu. Mana yang di Bibel dungu? Guru palsu. Sabar. Di mana malaikat itu berbentuk seperti itu? Sundal. Di mana malaikat itu berbentuk? Lu penyembah berhala dan guru sundal. Lu jawab pertanyaan gua. Pernah nggak? Karena kamu nggak ngerti apa-apa tentang Bibel. Di mana malaikat berbentuk seperti itu Anda katakan? Di mana? Nggak, gua tanya, lu pernah lihat malaikat nggak? Dengarkan. Kalau lu nggak ngeliat malaikat, jangan lu ngajarin orang. Malaikat apa yang kamu lihat? Malaikat Tuhan, Gabriel pernah datang di saat kami berdoa. Ayo. Kalau saya katakan itu setan, bisa tidak? Lu pernah lihat Gabriel nggak? Lu pernah lihat? Kamu yang katakan itu malaikat, saya katakan setan. Dari Bibel kamu pedomamu. Di mana dikatakan di Bibel seperti itu? Di mana? Gua tanya sama lu. Di mana? Lu pernah nggak ngeliat malaikat? Gua tanya, jawab pertanyaan gua. Lu pernah ngeliat malaikat nggak? Sudah saya katakan, menurut kamu malaikat itu berbentuk bicara sama kamu? Jawab dulu, pernah nggak? Iya apa enggak? Ayo, iya apa enggak? Malaikat itu tidak saya lihat. Jangan. Tapi malaikat itu bisa menuntun saya merasakan di dalam hidup saya. Nah, berarti lu nggak pernah lihat kan? Makanya lu jangan sok ngajarin orang kalau nggak pernah lihat malaikat. Gembel. Kamu bicara jangan kamu anak kecil baru lahir. Kalau saya katakan kamu sudah berumur, tapi kelakuanmu, kata-katamu melebihi dari anak kecil. Emang mulut lo emang nggak ember, Dipo? Mulut lu lebih bicara firman Tuhan. Sebentar, ada di dalam ayat itu. Apa yang dikatakan di situ? Kisah itu ada di situ. Lo kalau nggak bisa melihat. Sebentar, saya bisukan dulu ke Saifit Ol ya. Tolong jangan saling menyerang pribadi ya. Meskipun sesama keduanya ini dari sama-sama Kristen. Kita ikuti alurnya Pak Pipo lah. Coba Bang Luka, kita ikuti alurnya Pak Pipo itu. Kalau memang sudah dijawab, Oke. Saya ngomong dulu sebentar ya. Jangan dipotong dulu kayak silakan. Timer ya, 2 menit dulu. Jangan Oke. Silakan Pak Luka.
Apakah bantah narasi Pak Pipo? Siapa Silakan. bilang? Oke, siapa bilang mujizat tidak jadi patokan? Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tandanya itu mujizat, bukan berbuat baik. Yesus tidak pernah berkata tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan berbuat baik, mereka akan saling mencintai, mereka akan suaranya lembut. Nggak seperti itu kata Yesus. Yesus berkata tanda-tandanya orang percaya itu mujizat, bukan perbuatan baik. Memang perbuatan baik itu harus dilakukan, tetapi tandanya itu mujizat, bukan perbuatan baik. Kenapa harus bukan perbuatan baik? Apa misalnya? Karena perbuatan baik itu sulit dideteksi. Lo ngaku baik, orang Buddha juga ngaku lebih baik daripada lo. Lo ngaku manis, orang penyembah setan banyak yang lebih manis gitu. Karena iblis pun itu bisa menyamar seperti orang baik gitu. Makanya Yesus mengatakan tandanya, Markus 16 ayat 18, tanda orang yang percaya kepada Yesus adalah mujizat. Mereka akan mengusir setan, mereka akan bernubuat, mereka akan minum racun, tidak mati, mereka akan menyembuhkan. Itu perbuatan baik bukan? Tidak, itu mujizat. Makanya si Pipo ini guru palsu. Jadi dia mengajarkan kitab suci menurut, makanya kalau kalian tahu uang 50 ribuan, kan uang 50 ribuan itu kan ada yang palsu kan. Sulit nggak membedakan uang 50 ribu asli sama palsu? Sulit. Yang bisa membedakan adalah alat deteksi. Nah, alat deteksinya itu mujizat gitu. Karena yang menentukan orang tanda-tanda loh, tanda-tanda. Ya memang setelah lo punya mujizat lo harus melakukan perbuatan yang baik. Betul. Gitu loh. Jangan jadi lo karena udah punya mujizat lo nggak berbuat baik, itu juga salah. Tetapi untuk menjadi tanda kalau tanda kan misalnya nih ada wajah kembar. Bagaimana kita membedakan wajahnya kembar yang ini namanya Nona, yang ini namanya mana? Bagaimana cara membedakan? Ada tanda, yaitu tai lalat. Nah, ya ini juga sama-sama orang Kristen, ngaku-ngakunya dia ngaku Kristen, saya ngaku Kristen. Tandanya apa? Ya tandanya mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, melakukan mujizat dalam nama Yesus gitu. Nah, tanda ini nggak ada sama dia, makanya gue bilang guru palsu. Mulut manis tapi iblis, ya. Jadi guru palsu. Ini adalah sindikat mafia pendeta Sunda dan guru palsu. Ini makanya ini gereja, sindikat gereja ini akan dihancurkan di zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sama seperti Yohanes Pembaptis meluruskan jalan Tuhan sebelum kedatangan Yesus. Nah, ini guru-guru palsu, pendeta-pendeta Sundal ini yang akan harus dibersihkan di akhir zaman ini. Ini harus dihancurkan, ini diratain. Dan puji Tuhan, gua punya nama terkenal di Indonesia, diberikan Tuhan kekuatan untuk menghancurkan guru palsu yang akan ke neraka ini. Ini orang terkutuk ini nggak lama nih masuk neraka. Gak ada gunanya orang kayak gini. Jadi itu statement saya. Shalom. Oke, terima kasih Pak Lunggah. Saya sapa dulu sahabat saya juga baru masuk ini, Pak Dr. Adi. Selamat malam Pak Dr. Adi, selamat bergabung. Selamat malam Pak Dokter. Ya, mungkin Pak Dokter lagi jauh dari perangkat. Jadi silakan Pak Pipo, karena harus ada tanda-tandanya. Dan kita akan mengenal Pak Lunggah ini kan memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi dari Kristenan dengan bermujizat. Silakan Pak Pipo dibantah kalau memang Pak Pipo mampu membantah keterangan Pak Lunggah ini. Tanda-tanda yang kamu katakan harus bermujizat. Saya tidak sangkal mujizat, tapi pengertian mujizat pun kamu nggak ngerti apa-apa. Mujizat itu terjadi bagi siapapun menurut Bibel. Ingat, kalau pikiran akalnya dia buat mendatangkan mujizat, saya pastikan itu dari setan. Itu pengertian mujizat, biar Anda tahu. Mujizat itu datang kepada seseorang karena kemampuan dia tidak lagi ada. Ingat, kalau masih mengandalkan secara pribadi dia mendatangkan mujizat, itu adalah mujizat dari setan. Tapi di saat kita tidak bisa lagi mampu mengatasi segala sesuatu, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan dimatangkan mujizat. Ingat di dalam Bibel, saya katakan tadi, perempuan yang datang kepada Yesus 18 tahun dia penyakitan secara pendarahan, kehidupannya tidak ada artinya, orang pun tidak peduli kepada dia. Dia datang kehabisan akal pikiran dia. Dia ingin menerah apa yang terjadi kepada dirinya di saat dia lewat di tempat di mana dia tinggal. Dia pernah mendengarkan Yesus bisa memberikan mujizat kepada orang-orang. Dia seusaha dan kemampuan dia, walaupun tidak bisa dia berjalan, menjamah jubah dari Yesus. Keberdayaannya tidak ada, Tuhan akan hadir kepada orang itu. Ingat Musa sewaktu dia akan membelah laut, mereka orang Israel sudah terperojok di dalam perjalanan mereka sudah buntu seluruhnya, tidak ada jalan keluar. Mau kemana? Orang Firaun sudah datang dari belakang. Musa disuruh
mengulurkan tongkatnya kepada laut, maka laut itu terbelah. Di saat dia sudah terbentur, dia meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Semasa masih banyak pikiran akalnya untuk menerima mujizat, maka saya katakan mujizat yang tidak benar menurut Bible. Di saat kita tidak berdaya, masih mengandalkan pikiran kita, maka Tuhan tidak pernah akan campur tangan kepada Anda. Tetapi di saat tidak berdayaan kita, kalau kita melampaui dari pikiran kita melalui dari Tuhan, mujizat tidak pernah ada. Tetapi pendarahan kita kepada Tuhan, biarkan dia bekerja di dalam kegalutan pikiran kita, akal kita, kelakuan kita, dia akan datang membantu kita. Itu namanya mujizat beroluga. Mujizat itu di luar pikiran akal manusia. Kalau pikiranmu mengatakan mujizat, akalmu mengatakan mujizat, mujizat itu. Oke, terima kasih Pak Pipo, waktu cukup ya. Jadi sedikit dulu sebelum Bang Luga, saya selama ini salah satu pengagum Pak Pipo ya, dan belum pernah Pak Pipo kalah dalam debat. Silakan Pak Luga, bukan itu yang dimaksud mujizat katanya. Silakan Pak Luga. Loh, mujizat yang mujizat yang dimaksud ini versinya Alkitab apa versinya si Pipo? Kan Yesus berkata, tanda-tanda ini mereka akan mengusir setan. Bukan mujizat. Mujizat itu Yesus bilang mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Itu yang bilang Yesus. Bukan. Yesus saja bilang mengusir setan kok, melihat berbahasa roh. Dia berbahasa roh enggak? Enggak ada bahasa roh, dia mana tahu dia bahasa roh. Makanya gue bilang orang masuk neraka, bukan anak bacot, tapi sesat. Bodohnya minta ampun, udah bodoh ngotot lagi. Ya, jadi sudah jelas si Pipo ini adalah guru palsu. Saya enggak dibaptis aja dia enggak. Yesus kan dibaptis selam, dia enggak dibaptis. Harusnya kan dia ngikutin Yesus kan, dibaptis selam enggak, disiram-siram pala, dibaptis seperti itu membuktikan bahwa dia manusia sesat gitu loh. Jadi kita jangan mau gampang ketipu. Udah jelas-jelas tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka mengusir setan dalam nama. Gak usah diartikan, usir setan. Ya, usir setan, bangkitkan orang mati, celikkan mata orang buta, gitu. Tapi bukan gitu yang dimaksud. Stres nih anak satu, dua datang tobat. Ini hukumannya di neraka paling ngeri, maksudnya. Nah makanya nabi-nabi itu kerjanya menyembelih guru palsu. Nah ini dia nih, korban ini harus gue sikat abis ini. Udah terkenal enggak? Pendetanya juga kita nggak tahu dari mana. Ini kan pendeta, ini kan jemaat liar. Kita nggak tahu dari gereja mana coba. Siapa coba nama pendetanya? Siapa yang yang mementorin dia? Nggak ada. Kita juga nggak tahu nih ke gereja apa enggak? Nggak pernah ke gereja ini orang ini. Mengakui pendetanya pun ini jemaat liar itu. Ngaku-ngaku jadi mau ngajar firman Tuhan. Pendeta juga bukan. Nabi apa lagi gitu. Jadi makanya orang-orang kayak gini tuh gak usah didengerin. Ini guru palsu ini. Ini cuma belajar-belajar di gereja ditolak. Nah sekarang dia mau main di YouTube gitu. Pengajaran sesat kayak gitu ya. Jadi makanya saya bilang orang-orang seperti ini adalah pendeta-pendeta guru-guru palsu yang tidak mengerti firman Tuhan tapi ngajar-ngajarin orang. Di dalam dirinya ini banyak di Beelzebul. Jadi sering digulung sama Beelzebul, di pantat ini sering dipakai nama Beelzebul. Makanya omongannya agak semua. Ajarannya ajaran setan semua ini, Beelzebul. Dengarkan Luga, kamu mengusir setan-setan saya akan katakan. Maka saya kembali saya katakan, kamu sekarang akan goyang di dalam pikiran karena kamu sudah bicara dengan saya. Dengarkan, kalau kamu kepada orang lain datang kepada orang atau yang berbuat jahat dia, lalu kamu paparkan jangan berbuat jahat, kamu ajari kasih dan segala macam, itulah yang mengusir setan namanya dari seseorang. Supaya dia jangan terjebak ke dalam kejahatan secara berpikir dan akalnya. Itu lebih bagus. Kekurangan dia maka kamu bantu, jangan begitu ya. Setan gak? Setan yang di dalam dirimu nanti terakhir saya doakan akan terbang itu dari dirimu. Iya, mantap. Sabar, dalam closing sabar. Nanti saya usir setan di dalam dirimu. Wah, usir aja. Saya yang yakin nanti akan berangkat setan yang ada di dalam dirimu. Kau usir. Dengarkan. Kalau tidak saya usir nanti, saya usir. Usir aja coba. Nah, maka Anda saya katakan, jangankan kalau saya hadir, saya katakan berulang-ulang tadi, ada yang kesurupan itu akan pergi. Saya nggak tahu setan apa di dalam itu, saya nggak ngerti. Tapi itu yang pembuktian. Kalau ada saya di situ, mau gondang apapun dibuat tidak pernah masuk ke dalam orang itu. Masuk kau membaal kau, ulus-ulus. Kamu harus berdoa dulu. Maka saya katakan, jangan kamu pergi kemana-mana. Makanya kamu katakan, kamu sudah terkenal di dalam. Kalau saya katakan, kamu tidak pernah sekolah atau tidak pernah di dalam berpikir yang sehat.
Coba kamu renungkan tentang firman Tuhan yang ada di Bibel 66 buku. Baca baik-baik. Baptis selam dulu kau. Alah, Pak Luka jangan bantah-bantah Pak Pipo, ntar stroke. Sabar. Tenang Pak Piko, saya ikuti alur ya Pak Piko. Ini baru jagoan saya nih Pak Piko, ini bisa mengandalkan diri. Silakan Pak Piko. Lanjut. Usir setannya. Silakan Pak Piko. Cepetan, woi. Mana Pak Piko? Kenapa timit Pak Piko? Buka mitnya Pak Piko. Udah meninggal dia. Buka mitnya. Buka Oke, sendiri. udah terbuka. Begini, saudaraku Luga. Di dalam closing nanti ikuti doa saya, nanti saya yakin akan setan di dalam diri akan berangkat. Saya yakin itu. Kamu memaparkan sesuatu tentang Bibel melalui pikiran akalmu dan karanganmu. Kamu tidak mau, kamu rendah hati di dalam pikiran akalmu mengikut Yesus. Kamu buat Yesus itu lebih rendah dari kau. Kamu tidak pernah sadar itu. Kalau kamu katakan kamu guru apa? Seperti ada guru yang tidak mengajar, murid yang tidak bisa diajari, orang pintar yang tidak bisa mempelajari apa yang ada, orang bodoh yang tidak mau belajar. Anda seperti itu saya lihat. Kalau kata-kata saya mungkin terlalu, tapi memang Anda harus nasi keras dimakan karena kamu tidak paham di dalam. Belum saya masuk di dalam Wahyu. Guru palsu. Di dalam Wahyu tentang Bibel. Maka saya katakan kepada Anda. Oke, sabar Pak Piko, sabar Pak Luka. Sebentar. Silakan waktunya Pak Luka 3 menit, makan nasi keras dulu Pak Luka, silakan. Jadi kan ini orang memang gimana ya, memang udah mau ke neraka ya, susah ya. Inilah yang disebut sampah-sampah kekristenan. Apabila garam itu sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia diasinkan? Ini udah gak ada gunanya nih. Makanya lebih baik saya nginjilin Islam. Kalau Islam itu ibarat kata walaupun berdebat kadang-kadang masih mau didengerin. Ini anak satu ini, walaupun udah tua itu udah memang udah pasti ke neraka nih, hati-hati ya. Jadi makanya saya bilang ya, dia ini guru palsu. Tidak ada mujizat sama dia ya. Berbahasa roh enggak, melihat malaikat tidak, dibawa ke sorga pun tidak, dibawa ke neraka pun tidak, mengusir setan tidak, mengajar yang ada cuma mengajar palsu gitu ya. Jadi menurut saya ini udah jelas, ini sindikat bosnya adalah Protestan sama Katolik, jadi sama ini Beelzebul, ini ibarat kata inilah kekristenan palsu saudara-saudara ya. Ini Kristen palsu ini. Jadi ini hanya ngerecokin, gue lagi nginjil dia ngerecokin mulu nih. Kayak gini kan, gue mau nginjil sama muslim datang dia ngerecokin. Jadi ini sebenarnya di mata Tuhan ini udah nggak ada lagi waktu untuk bertobat. Cuma memang nunggu masuk neraka aja, apalagi dia udah tua. Ya memang tinggal tunggu masuk neraka aja. Jadi nggak ada gunanya dihukum lagi. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi dia ini saya sudah sampaikan, dia ini adalah guru palsu, pendeta yang mendukung dia adalah pendeta palsu. Karena gereja itu harus dipimpin oleh 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Dan dia ini adalah guru-guru palsu yang sudah waktunya harus dihancurkan. Sama seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, luruskan jalan Tuhan ya. Nabi tidak ada lagi, itu setan mana yang ngajarin kau? Yang bilang Yohanes Pembaptis nabi terakhir itu ajaran setan ya. Itu ajaran setan, itu tidak ada nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Nabi itu bahkan di kitab Wahyu ada akan nabi 2 tampil ya. Bahkan dikatakan nanti akan tampil Nabi Elia, roh dan kuasa Elia ya. Jadi sangat jelas saudara-saudara bahwa si Pipo ini adalah guru palsu. Selamat menikmati lautan api dan belerang. Dan untuk dukungan sponsor minta dari Ustadz Amir yang ada di kiri bawah. Ustadz Amir bisa mensponsori Anda menuju lautan api dan belerang. Di sanalah terdapat ratap tangis dan tetap gigi serta jeritan kekekalan yang akan kau terima, wahai kau guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan guru-guru palsu itu telah sedia di dalam kegelaman yang paling dahsyat. Inilah guru-guru palsu yang kerjanya berdusta, berbohong, menghujat para nabi-nabi Tuhan. Kerjanya guru palsu memang dari zaman Yohanes Pembaptis hanya ingin menyerang para nabi dan pasti masuk neraka. Udah saya rasa cukup, ganti aja sama Islam, tidak ada gunanya lagi ngomong. Sebentar, sabar, jangan menyerah begitu. Cukup ya. Ini closing statement aja. Ya, silakan dari bentar. Oke. Jawabannya kayak gitu aja. Closing statement aja ya. Oke, nanti sekali lagi nanti baru closing statement. Kita sapa dulu Pak Dr. Adi. Silakan Pak Dr. Adi mau speak up. Sabar Pak Pipo ya. Kita kasih kesempatan sahabat kekristenan juga Pak Dr. Adi sudah resen. Silakan Pak Dr. Adi. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Pipo. Selamat malam. Saya malam sama Pak Luga, boleh nggak? Boleh. Silakan. Baik Pak Luga. Jadi nabi dari adalah Pak, mohon Bapak dari Kristen apa Islam?
Saya Kristen, saya Pentakosta. Kita pernah kita beradu, kita mujizat, menurunkan hujan, saya berhentikan hujan, ya. Bukan soal itu sekarang, ya. Jadi artinya nabi itu adalah utusan Tuhan untuk bernubuat, ya. Di Hosea 12 ayat 10, Tuhan memberikan penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab. Ya, Musa menulis, Yeremia, semua nabi-nabi itu diberi perintah oleh Tuhan untuk menulis. Luka Tambunan kan mengaku nabi, nggak masalah mengaku nabi, silakan. Tetapi Lukas 2:16 bahwa hukum Taurat dan para nabi itu berlaku pada sampai tampilnya Yohanes, dan Matius 11 ayat 13 semua nabi-nabi dan hukum Taurat bernubuat sampai tampilnya Yohanes. Kalau ada nabi itu sah-sah saja, tetapi yang bernubuat tidak ada lagi. Itu poin yang harus digarisbawahi. Lalu dengan baptisan, Oke, yang bernubuat tidak ada lagi. ya, yang bernubuat untuk ditulis jadi kitab suci, itu maksudnya. Ya, karena ngomongnya jelas, yang bernubuat tidak ada lagi. Apa bernubuat harus tulis kitab suci, ngomongnya jelas. Jangan dengar baik. Dengar baik. 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 Jadi baca Bible lebih dalam, jangan cuma sibuk melayani aja. Jadi gini, di Hosea, maaf ya, Bapak ini pendeta dari Pantai Kosta apa jemaat biasa? saya dokter, bukan pendeta, ya, tapi saya penginjil, ya. Oke. Silakan. Baik, jadi itu. Jadi artinya Hosea 12 itu jelas terang benderang berkata Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Habakuk 2 ayat 2, Tuhan menyuruh untuk menulis penglihatan itu. Makanya Musa menulis firman itu atau menulis penglihatan itu. Semua nabi-nabi mulai dari Musa sampai Maliaki itu menulis atas penglihatan dan perumpamaan yang diberikan kepada mereka. Itulah cikal bakal adanya kitab Perjanjian Lama, ya. Jadi kalau Perjanjian Baru kan atas ilham Allah, para rasul itu menulis atas penglihatan. Jadi Yohanes Pembaptis, Yohanes di Pulau Patmos diberi penglihatan. Tuliskanlah penglihatan itu dalam sebuah kitab. Ya, jadi mereka itu nabi rasul itu diberi penglihatan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Nah, jadi saya tadi baru tentang mujizat, tentang baptisan, terlanjur saya dengar, saya mau klarifikasi. Kalau dibaptis air adalah tanda pertobatan, itu perintah kepada Yohanes Pembaptis. Kepada murid Yesus hanya diperintahkan baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus adalah murid Yesus yang mendapat perintah itu, membaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus. Perintah Yesus di Matius 28:19, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Petrus melakukan perintah itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baru Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tadi Pak Piko udah bilang, kalau memang kita sudah penuh Roh Kudus, telah mendapat karunia Roh Kudus, tanpa menengking-nengking pun setan itu pergi. Ibaratnya ada penjahat. Kalau dibaptis Islam itu masuk surga apa masuk neraka? Soal masuk surga atau tidak itu harus dilahirkan kembali. Kalau baptis percik itu masuk surga apa masuk neraka? Percik atau tidak percik itu bukan masuk hitungan, ya. Tidak masuk hitungan. Kamu berada di posisi netral, ya. Ya, tidak masuk hitungan, ya. Jadi artinya yang masuk surga itu adalah yang telah dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Pak Luka tahu nggak dilahirkan kembali 1 Petrus 1 ayat 23? Dilahirkan dari... Pendeta AKBP nggak ada yang bahasa roh. Dari zaman dulu nggak ada yang bahasa roh. Gereja Protestan nggak ada yang bahasa roh. Bahasa rohnya yang salah, apa gereja yang salah? Pertanyaan saya kepada Pak Luka ngerti nggak lahir kembali? Loh, salah satu lahir kembali itu dipenuhi Roh Kudus. Dapat salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kenapa di gereja AKBP nggak ada bahasa roh? Di gereja Katolik nggak ada bahasa roh? Jawab. Kita nggak membahas gereja sekarang. Kita berdebat, saya, Pak Iwo, Pak Luka. Tanda Kenapa orang mendebat itu lahir sana? kembali itu kan salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Kan terus saja berbahasa roh. Kenapa ini satu gereja ini nggak ada yang berbahasa roh? Satu gereja Katolik Vatikan dari 300 sampai sekarang kok nggak ada yang berbahasa roh? Yang salah siapa? Yang salah Paulus apa gereja yang salah? Berbahasa roh atau berbahasa lidah? Berbahasa roh. Paulus kan berkata, aku berbahasa roh. Betul. Itu Paulus. Sekarang Ya, Pak Luka berbahasa roh atau lidah? Kenapa gereja ya, sama aja? Itu kan berbahasa roh sama berbahasa lidah. Roh dengan lidah. Lidah itu fisik, Pak. Oke, contohin berbahasa roh. Ya, contohin aja. Nggak usah banyak ngomong. Contohin berbahasa roh gimana? Loh, rohnya. Roh itu bukan fisik. Lidah itu fisik. Iya, contohin.
Baik. Aku Jadi- berkata-kata. Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti diucapkan. Nah, contohnya coba. Baik, kalau saya berbicara dalam hati gimana? Apa yang itu berkata-kata dalam organ tubuh? Paulus Kalau kan saya bilang, ber- aku tidak kalau memakai saya berbicara akal dalam akal pikiranku. budi, Aku tidak memakai dengar akal dulu, Pak. pikiranku. Baik, dengar dulu. Saya bicara dalam batin. Saya bicara dalam akal budi. Saya bicara dalam hati. Firman Tuhan ditaruh dalam batin saya, dalam akal budi saya, di dalam Kamu hati ngerti saya. nggak? Paulus mengatakan bahasa roh itu tidak ada seorang pun ngerti selain daripada Allah sendiri. Ya, kamu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Kata Yesus apa? Jangan Paulus pengikut itu Paulus. rasul kok, gimana sih lo? Paulus itu rasul kok, gimana sih lo? Nanti kita ke sana. Jadi kita bukan pengikut Paulus, kita pengikut Yesus. Ya, Lah, boleh, Paulus itu, kau nolak Paulus, nolak Yesus, itu satu paket, enak aja. Tidak. Oh, Paulus nggak itu bisa, kan Paulus itu Yesus. rasul dong. Enak Betul, aja. saya setuju. Tapi saya pengikut Yesus. Apa kata Yesus? Jangan apa kata Iya, Paulus. Paulus itu juga harus didengerin karena dia juga rasul Tuhan. Iya, betul. Jangan Dengarlah lupa. Paulus itu, saya dengar Yesus. Oke? Oh, nggak boleh Gimana? begitu. Guru palsu tahu. Udah dia Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Itu kata Yesus. Iya, Matius 11 Paulus- ayat 2. Sudah belajar nggak sama Paulus Yesus? lebih tahu, Paulus lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Paulus itu lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Dia hidup di zaman Yesus, kau nggak? Kau nggak lahir di zaman Ah. Yesus. Jadi kau jangan ngajarin Ya. ucapan Yesus daripada Paulus. Paulus lebih tahu daripada kau. Lalu apa hubungannya Iya, dengan dengerin diskusi tuh kita? kata Paulus. Paulus berkata, aku berkata-kata di dalam bahasa roh. Contohin, tidak memakai akal budi. Gimana contohnya? Baik, jadi artinya kita kan debat di sini. Saya tadi bahas tentang baptisan dulu, tentang lahir kembali dulu. Kenapa kan langsung loncat ke Paulus? Iya kan contoh lahir. Salah satu, kalau memang kamu lahir baru, kamu akan berbahasa roh. Nah, berbahasa roh. Berbahasa baru. Iya. Maksud saya, Paulus Paulus, bilang Pak. berbahasa roh. Dengerin, Paulus bilang berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah sesuatu kata-kata yang tidak menggunakan akal budi dan hanya Allah yang bisa mengerti. Coba gimana? itu kata Paulus. Apa kata Yesus? Paulus itu rasulnya Yesus. Maksud Kau saya Paulus Yesus Yesus. Yesus itu berkata apa? Yesus itu berkata apa tentang lahir kembali? Paulus yang Apakah- lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Paulus yang lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Jadi kau mau ngomong ucapan Yesus. Baik, Pak Luka, konsen dengan diskusi kita. Yesus berkata kepada Nikodemus, pemimpin agama, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, cara Satu Petrus 1. untuk Caranya? mengerti perkataan itu tanya Paulus dong. Kan Paulus yang Oke. lebih paham. Jadi daripada kamu. artinya Pak Luka udah bertanya Paulus, definisi lahir Bas. kembali menurut Paulus Ya, salah apa satunya yang berbahasa roh. Menerima karunia-karunia roh, salah satunya Satu. berbahasa roh. Dan Paulus mengatakan orang yang berbahasa roh berkata-kata kepada Allah, bukan berkata-kata kepada manusia. apa Dia kata Paulus lagi? Hah? Apa kata Paulus lagi? Jika kamu tidak bisa menafsirkan bahasa roh itu, kamu berdiam diri. Ya satu-satu dulu. Ikut tanya, kau pernah nggak berbahasa roh? Itu yang Oh, kutanya. segala bahasa kurang mulia Iya, jawab semacam dulu. itu aja. Sebatas Jawab itu dulu. aja. Kau pernah nggak? Udah, kau guru palsu. Kamu Maksud udah, saya juga dengar baik. udah guru sundal Artinya kau. Pendeta sundal Paulus kau. berkata, Kenapa kau pakai speaker, kau? Sabar, sabar, Kau sabar. pendeta Sebentar, sundal. sebentar. Kau Belzebul kau. Udah cukup. Keluar aja kau. Sebentar. bisa nggak Luga menafsirkan bahasa rohnya itu? Silakan Bisa. Pak Luka, tafsirkan bahasa rohnya. Coba, Silakan. berbahasa roh lah dan tafsirkan sendiri. Silakan Pak Luka, tafsirkan bahasa rohnya. Nanya, karena kau pun nggak bisa berbahasa roh. Ngapain kau suruh aku? Orang kau juga nggak bisa bahasa roh. Silakan, udah belajar sama Paulus. Aku kan belajar sama Yesus. Kau tidak bisa berbahasa roh, mulut kau nggak usah ngajarin orang. Kau kalau nggak bisa bahasa roh, kau jangan ngajarin bahasa roh. Bukan gitu Luga. Kamu berbahasa lidah, bukan bahasa roh itu. Lidah, itu lidah. Roh itu nggak fisik. Betul. Suaramu didengar di Berbahasa tempat itu yang maha tidak tinggi. dimengerti oleh akal, kata Paulus, hanya Allah yang tahu. Bahasamu Betul. lidah itu pun tidak mengerti Tuhan itu. Lalala itu tidak mengerti Tuhan itu. Setelah kau ke neraka, masuk neraka lah kau sama si Pipo, ya, masuk neraka lah kau sama Sabar, Pak Luka. Makanlah Sebentar. dia begitu, saya rasa cukup ya dua orang ini Sebentar, sehat. sebentar, Pak Luka. Sabar, sabar. Saya kalau kita selesai dulu. Itu Pak Pipo mau bahasa roh tuh. Pak Pipo mau bahasa roh tuh. Pendeta Sundal. Sebentar, saya bisukan dulu, saya mute all dulu ya, tolong dihargai. Pertama, kita jangan menyerang pribadi ya. Sabar Pak Pipo, sabar Pak Luka. Turun. Mengajar. Meskipun sabar, tenang. Saya tidak terima kalau Pak Pipo disebut guru sundal ya, karena dia sahabat saya. Kau balas Silakan, Pak Pipo. Hajar Pak Pipo. Udah. Closing Saya hanya ini. mau dianggap sama muslim. Saya Ini hanya closing. mau Sebentar, kita dengar dulu closingnya Pak Pipo dulu. Kalau Kita dengar saya closingnya. closing apa? Iya. Oke, masih Apa? siap. Siapa nama kau? Ucok. Saya Ya, closing ini. Ucok. Ya, silakan Pak Pipo. Dengarkan. Ucok. Masa ada dua guru Sundal? Diam kau, Cok. Diam kau, Cok. Bukan Jangan ucok, itu lontong sayur Pak Pipo, lontong sayur. sabar. Diam kau, Cok. Dengarkan Debat baik-baik. ini Pendeta Sundal. jagoannya. Sabar. Baik-baik. Dengar dulu. Saya kasih waktu lagi. Ini closing saya. Dengarkan baik-baik, Ucok. Oke, berang aja. Anda dengarkan.
Dengarkan, Anda mengatakan Nabi. Dengarkan, saya akan buat di dalam Bibel yang tertera. Anda pakai terserah Anda. Lalu nanti saya doakan Anda. Saya yakin setan yang diri Anda akan keluar nanti. Baik, ingat, menguji seorang Nabi harus melalui Alkitab. Bagaimana saya membuktikan Nabi itu? Dengarkan, baca di dalam Yesaya 8 ayat 19-20. Tengok kata-kata Nabi di dalam Bibel. Nabi bernubuat digerakkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kehendak manusia. 2 Petrus 1 ayat 21. Tidak memberikan tafsiran sendiri tentang nubuatan. 2 Petrus 1 ayat 20. Menunjukkan dosa-dosa manusia terhadap Allah. Yesaya 56 ayat 1. Mengamarkan kedatangan penghakiman. Yesaya 24 ayat 20. Yesaya 21 dan selanjutnya Wahyu 14 ayat 6. Membangun, menasehati dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 3. Mengakui penjelmaan atau kelahiran Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Bekerja hidup sesuai dengan Alkitab. Matius 7 ayat 15 ayat 20. Nabi palsu. Ingat, ini nabi palsu ayatnya. Petrus dan mengajarkan menjelmaan tentang pengaruh jahat dari nabi-nabi palsu, termasuk kau juga. 2 Petrus 2 ayat 1. Lihat, baca baik-baik. Jenis nabi-nabi palsu manakala secara khusus dikutuk Alkitab. Ulangan 14 ayat 1 sampai 12. Mantap, Pak. Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 21 ayat 8. Itulah ayat di dalam nabi palsu menunjukkan pekerjaan nabi palsu. Mengandalkan mujizat dari Sabar. Ini belum didoakan. Memikat tukang sihir, kamu selalu menihiri orang. Dan dukun, kamu pun mendukun-dukun bisa mengusir setan. Kalau kamu Dukun. Penasehat roh jahat yang selalu berbicara tidak mengerti apa yang dibicarakan. Kamu termasuk itu. Ahli nujum yang suka mengkomunikasi dengan orang-orang yang mati. Penihir dan perayu. Kamu perayu. Di dalam Ulangan 14, itulah nabi-nabi palsu. Nabi palsu. Menunjukkan nabi ayat bukan saya. Sekarang Doakan dia, Pak Bibo, doakan. Mau saya doakan Anda? Mau saya doakan Anda? Supaya setannya keluar, doakan. Saya keluar setan Anda? Siap. Dalam nama Yesus keluar setan-setan. Lu kayaknya udah pasti ke neraka lo. Kau guru palsu, kau guru sundal kau. Dalam nama Yesus. Masa Nabi didoain, Pak Bibo? Ngarang Pak Bibo. Nabi nggak boleh didoain dong. Ngapain Mau saya doakan Anda? Ya, doakan, Pak Bibo, Pun doakan. kau aja kau doain Pipo, pun kau doain Beelzebul. Muntung Sama nenek kau saya Pipo. Oke, doakan dia. Kau. Kita dengarkan doanya Pak Pipo untuk Pak Nuga. Silakan Pak Pipo. Gak usah didoain ini udah mau masuk neraka kok. Biarkan aja dia, tinggal dikit lagi dia mau masuk neraka. Kalau kamu tidak mau, saya tidak akan doakan. Tapi permohonan saya malam ini, saya akan doakan Anda secara pribadi kepada Tuhan. Jangan dong, masa Nabi didoakan? Kau aja belum Nabi jangan didoakan dong, itu songong itu. Masa doain Nabi? Salam pengamat. Biarkan Pak Pipo mendoakan Kau nabinya. guru palsu, ngapain kau doain orang kau Beelzebul? Nah, kamu belajar dan belajar dulu. Dan Ya. belajar dan belajar. Belajar kamu dan belajar. Kamu tidak ngerti apa-apa, kamu lebih Gas terus lu gak, masa lu gak didoain ngarang gas lu gak. Beelzebul! Kiranya Tuhan mengampuni Anda. Ya. Kiranya roh yang di dalam dirimu Ya. tidak kamu pakai selalu untuk Tidak pakai. menjelekkan dalam pribadimu dan kepada manusia yang lain. Bertobat Ya. kau Beelzebul. Yesus, Tuhan punya kuasa bagi Anda. Bagi Nuga. Setan apapun di dalam dirimu Ya. akan terusir, bro. Nah, terusir setannya Nuga. Mantap. Kamu adalah setan, setanmu pun akan Udah mulai terusir. Beelzebul, buang kau Beelzebul. Keluar, Pak Bibo, itu udah mulai kesurupan udah mau hilang tuh. Ya. Dalam nama Yesus, ya, keluar. Ini saya gak terima, masa Nabi didoain? Lu gak diem aja lu gak. Keluar kau Beelzebul dalam nama Yesus. Lambat atau cepat juga, apa yang lambat kamu atau cepat. kabur Keluar. akan kamu tuai akhirnya. Keluar kau Beelzebul. Guru palsu kau, Akan kamu tuai. sundal kau, pengajar sesat kau, masuk neraka Cara kau. kamu belajar bicara Kalau lu gak berasap tuh. kata-katamu. Yesus, Saya Mau keluar, mengasihi mau- Anda juga. Mau keluar setannya Pak Nuga. Jin, Saya mengasihi Anda juga. keluar. Ya. Kamu kalau Oh, bicara bisa pakai Bibel, guru pakai palsu iman kau. dan pakai segala sesuatunya, Guru palsu.